semakin hari semakin tua. Tapi kenapa manusia tidak sadar juga bahwa mereka digelantungi oleh setan-setan terkutuk dan jin-jin penggoda manusia. Sikap mereka, perilaku mereka itu atas godaan setan yang terkutuk. Kenapa tidak sadar juga dan masih mempertahankan sikap dan perilaku yang seperti itu? Andai aku bisa bicara secara langsung, saat kalian melakukan kesalahan atau melakukan sebuah dosa, itu menambah energi negatif yang kuat untuk para setan-setan penggoda. Setan-setan penggoda akan merasa menang karena sudah berhasil menggoda kalian para manusia. Dan semua kelakuan-kelakuan yang menimbulkan energi negatif akan membuat kemenangan pada setan. Setan-setan terkutuk akan mendapatkan hadiah balasan dari keberhasilan mereka menggoda manusia. Maukah kalian kalah dengan setan penggoda? Manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Lalu bagaimana mungkin bisa terkalahkan dengan jin terkutuk begitu saja? Dan aku ingin mencari tahu informasi terbaru di bumi ini. Aku ingin melihat perilaku manusia di hari ini. Misi apa yang akan aku temui? Aku pun tidak tahu apa yang aku kerjakan nanti. Tapi saat ini aku ingin turun ke dalam dimensi manusia. Aku ingin memeriksa manusia yang melakukan kesalahan saat ini digelantungi oleh jin apa hingga mereka lari dari akidahnya. Dan setelah ini aku akan melanjutkan misi. Di saat aku turun ke bumi ini, aku tahu banyak manusia yang menyadari kehadiranku dan pasti mengolok-olokku. Tapi bagaimanapun, aku harus tetap turun ke dimensi manusia untuk mencari tahu iblis apa yang bisa kuhadapi hari ini. Aku harus segera bergegas untuk masuk ke dalam dimensi manusia. Kemana? Gak mau. Gak mau. Kemana? Aku gak mau nanti aja pulang ngaji. Kemana? Kemana?
itu salah satu contoh manusia yang digelantungi jin. Tanpa ia sadar, ia memaksa saudaranya sendiri untuk diajak berzina yang tidak selazimnya. Ini adalah mempercepat hari akhir. Aku harus menarik jin ini. Dan aku akan membawa ke dimensi lainnya. Ini bukan tempat kita bertarung. Kenapa kau merasuki manusia itu hingga dia membuat hal yang menjijikkan? Sesama jenis saling berhawa nafsu. Itu akibat godaan. Kuperhatikan juga sudah banyak manusia-manusia yang menyalahi kodratnya karena perbuatannya. Kau iblis terkutuk, hentikan perbuatanmu dan jangan tanyakan kenapa aku turun. Aku turun untuk menghentikan kalian semua. Aku tahu ini memang tugas kalian dan kalian sudah mendapatkan izin dari Allah. Tapi bagaimanapun, aku juga makhluk yang diciptakan untuk mencari tahu dan membantu manusia. Dan kau ada salah satunya yang harus aku singkirkan. Hentikan perbuatanmu. Aku merasa jijik dengan perlakuan manusia seperti itu. Aku tidak menyalahi orang yang menyukai sesama jenis. Tapi orang yang terlanjur menyukai sesama jenis itu karena godaan setan terkutuk. Mungkin kalian memang berjumlah banyak, dan aku tidak bisa menolong manusia satu persatu. Karena sejatinya aku bukanlah makhluk yang sempurna. Tapi aku minta, aku bertemu denganmu, maka kau harus punah dari muka bumi ini. Hentikan semua ini. Akibat godaanmu, manusia menjadi lupa diri dan hilang kendali, membuat hari akhir semakin cepat. Jadi aku minta, hentikan semua ini. Iblis terkutuk. Kau tidak perlu menjawab apapun. Kau akan terbakar dengan seruan-seruan ayat suci ini. Iblis sepertimu belum mendapatkan banyak energi negatif dari manusia. Jadi dengan gampang aku bisa menghabisimu dan melumpuhkanmu dari bumi ini. Enyahlah kau dari bumi. Yeah! Kau akan terbakar. Nyata dari muka bumi ini. Selamat tinggal, jin penggoda. Jumlahmu yang banyak. Setidaknya aku mengurangi satu persatu dari kalian. Selamat tinggal, jin terkutuk. Maafkan aku membakarmu secara paksa. Contoh-contoh manusia seperti ini yang mempersulit manusia lainnya dan yang membuat hari akhir semakin cepat benar-benar tidak bisa ditoleransi.
Manusia-manusia seperti itu hendaknya ditegur. Tapi aku tidak bisa menegur mereka secara langsung. Yang aku harapkan adalah manusia-manusia di sekelilingnya bisa bekerja sama dengan hal-hal seperti itu. Menegur orang lain tidak perlu di halayak ramai ataupun di tempat yang bisa dilihat oleh keramaian. Tapi lebih baik berpribadi dan menegurnya secara baik-baik dan tersembunyi. Entah setan apa yang bisa menutupi penglihatan dan penilaian manusia. Sampai-sampai hal yang sudah jelas-jelas salah itu dibenarkan. Aku juga sudah melihat banyak sekali, bukan hanya di daerah ini, tapi di seluruh dunia, hal seperti itu dibenarkan. Bahkan di sebuah dan di beberapa negara itu dihalalkan dan diperbolehkan, disahkan begitu saja. Akhir zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tanda-tanda hari akhir, salah satunya adalah itu. Tanda-tanda hari akhir adalah maraknya maksiat, berkurangnya orang-orang beriman, timbulnya fitnah di mana-mana, dan banyaknya penyuka sesama. Hanya Allah yang tahu kapan datangnya hari akhir itu. Tapi sudah banyak sekali tanda-tanda. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup untuk menghadapi hari akhir, termasuk aku. Hari akhir adalah hari kehancuran dunia. Jikalau hari akhir itu dipercepat, Allahu a'lam, pasti semua makhluk akan bergetar, semua makhluk akan ketakutan. Langit yang indah akan runtuh, gunung yang tinggi akan meletus, dan bumi akan hancur berkeping-keping. Siapakah makhluk yang siap menerima itu? Tapi aku yakin Allah akan menepati janji Allah. Saat orang-orang beriman masih memenuhi masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, dan masih azan berkumandang di mana-mana, akan dijauhkan hari akhir itu. Ingin sekali rasanya aku berbicara secara langsung pada manusia. Tapi aku tidak ingin menimbulkan huru-hara di bumi ini. Karena aku tahu dan aku sudah memperhatikan, pada saat reinkarnasiku menggunakan pakaian kerajaan saja, banyak sekali manusia yang mencelanya dan mengatakan dia tidak pantas untuk berbicara kebaikan. Sampurasun, rampas.